Di sini saya akan menjelaskan tentang website untuk profil organisasi yang baru saja selesai saya buat. Nah, ini websitenya dibuat menggunakan framework Laravel 12 ya. Untuk front end-nya itu menggunakan Bootstrap biasa. Nah, jadi kurang lebih isinya seperti ini nih. Nah, ini tampilan depannya. Ini informasi seputar organisasinya lah gitu ya. Nah, ada home tentang kami, kelompok, ada iuran, pengurus, artikel, galeri, dan kontak. Nah, dan juga di sini em, di website ini nanti ada fitur iurannya juga ya. Jadi ada anggota, ada buat tagihan, nah gitu-gitulah. Nah, di sini ini nanti gambarnya dinamis ya. Gambarnya nanti bisa dirubah dari akun admin. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan depannya. Nah, ini semua datanya dinamis ya. Jadi bisa dibuat dari akun admin. Nah, di sini di bagian iuran, ini hanya menampilkan daftar iuran per tahun ini aja. Jadi kalau misalnya nanti udah ganti tahun, ya nanti dia beda lagi gitu kan. Nah, terus juga di sini memang permintaannya kemarin supaya data iurannya ini dibuat transparan. Jadi bisa dilihat lah oleh publik gitu. Jadi bisa dilihat dari sini, misalnya dari kelompok mana, terus iuran untuk apa gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, detail iurannya, daftar anggotanya, mana-mana aja yang belum bayar, mana yang udah bayar tapi belum lunas gitu ya. Nah, nanti di sini bisa kita lihat. Nah, terus ini bagian pengurus. Ini nanti pengurus organisasinya ya, misal kayak ketua, apa bendahara, sekretaris dan lain lah gitu. Nah, ini untuk artikel ya kayak biasa aja sih. Artikel pada umumnya. Ini ada galeri kegiatan untuk organisasi ini. Di sini ada kontak. Nah, ini juga nanti bisa disetting dari akun admin untuk informasinya. Oke, di depan gitu aja. Lalu di dalamnya kita login dulu sebagai admin. Oke. Nah, jadi kurang lebih di admin nanti halamannya seperti ini. Dashboard ini menampilkan card ya yang berisi jumlah-jumlah dari data-data tertentu. Contoh di sini kayak kelompok ya berarti data berapa kelompok gitu. Anggota berarti anggotanya berapa dan seterusnya. Dan ini bisa diklik ya. Jadi kalau misalnya ini kita klik ke kelompok, maka nanti dia akan langsung mengarah ke halaman kelompok. Nah, jadi mempermudah juga nih. Kalau misalnya dibuka dari HP, kan gini nih ya. Jadi nggak perlu buka-buka gini-gini lagi ya. Jadi langsung dari sini aja, mau yang mana gitu. Misal kelompok, ya udah pilih kelompok. Nah, nanti di kelompok ini akan menampilkan daftar kelompok. Ini bisa diedit ya, bisa diedit, bisa ditambah juga, bisa dihapus. Ini nggak saya praktekin lagi lah, karena ya kayak pada umumnya aja sih, kayak kayak CRUD data pada umumnya. Nah, ini juga anggota bisa tambah, edit, sama hapus ya. Nah, terus juga di sini ada font filternya. Jadi ini filternya udah real time, jadi nggak perlu pakai tombol lagi. Ini kalau misalnya saya rubah, nah dia langsung otomatis. Nah, jadi tanpa tombol. Oke, nah di sini di bawahnya menampilkan card informasi jumlah anggota aktif, jumlah anggota bebas aktif, sama jumlah anggota non aktif, serta jumlah eh, total anggota ya. Nah, terus juga ini ada menu tagihan.
Oh ya, ini tadi dulu di menu kepengurusan. Nah, ini untuk yang di bagian tim tadi yang di depan. Nah, itu di sini dia. Jadi bisa ditambah. Nah, ini ada bisa ngasih sosial medianya juga. Mana tahu mau dimasukin kan sosial media dari pengurusnya. Ya kalau nggak mau dimasukin juga nggak masalah, dikosongin aja. Nah, ini bisa diedit, bisa dihapus. Oke, tagihan. Ini untuk daftar tagihan ya. Ini nanti belakangan karena agak panjang penjelasannya di sini. Lalu ini galeri. Nah, tadi kalau misalnya dilihat di depan, nah ini kan ada ini nih, foto yang di atas ini sama yang ini. Nah, foto yang di atas ini, itu dia masuknya ke kategori banner. Nah, jadi ini kalau pas tambah galeri, banner, nanti dia masuknya di sini. Nah, ini bisa lebih dari satu ya. Jadi mau nanti, kalau lebih dari satu gimana ya, dia nanti nge-slide. Ini contoh ya, kita tes ya. Ah, kita tes tambah. Nah, ini bisa digeser-geser sekarang. Nah, tadi untuk yang keterangannya, ini nanti yang akan tampil di sini nih. Nah, yang akan tampil di sini, di dua ini sama ini. Nah, jadi nanti disesuaikan aja. Kayak ini untuk banner. Kalau untuk galeri, itu yang untuk di sini, galeri kegiatan. Nah, sama juga otomatis, dua foto teratas dari galeri nanti akan masuk di sini nih, di bagian tentang kami. Jadi cara ngubah dua foto ini, ya cari, nah ini dari sini aja. Ini aja, dua foto pertama ini aja yang dirubah. Maka nanti yang di sini juga akan otomatis berubah, gitu. Nah, itu untuk galeri ya. Jadi kalau galeri ya pilihnya yang kategori galeri. Kalau untuk yang di atas ini, pilih yang banner. Oke, selanjutnya pesan. Pesan ini untuk yang di sini nih. Ini kan kontak ada form nih. Ada form yang bisa diisi lah gitu kan. Nah, itu nanti dia masuknya ke sini. Nah, jadi kayak pesan gitulah intinya. Bisa dihapus juga ya. Terus juga ini untuk artikel. Artikel ya kayak biasa lah nulis artikel kan. Ada tambah, edit, sama hapus. Lalu ada pengguna. Nah, pengguna ini nanti untuk akun bendahara ya, untuk buat akun. Jadi kan di sini role-nya ada dua. Ada admin dan bendahara. Nah, nanti buatnya dari sini nih, untuk akunnya. Sini saya udah ada contoh satu akun bendahara. Nah, nanti tiap bendahara juga dia ada kelompoknya masing-masing. Jadi mereka itu nggak bisa ikut campur di urusan kelompok orang lain gitu. Jadi data-data yang ditampilkan yang bisa mereka tambah, yaitu hanya data-data untuk kelompok mereka aja. Jadi nggak bisa lihat-lihat untuk kelompok yang lain lah gitu. Nah, ini bisa nambah data admin juga. Atau misal adminnya ada lebih dari satu gitu ya. Bisa ditambah lagi. Nah, sini di bagian pengaturan, pengaturan website. Ini untuk informasi umum lah untuk websitenya. Kayak nama websitenya apa. Ini untuk ditampilkan di sini nanti ya. Ditampilkan di nama-nama sinilah intinya. Nah, terus juga deskripsinya, meta keywordnya ini untuk biar terdaftar di Google, alamat, email, dan sebagainya ya. Di sini lengkap nih. Nah, ada visi misi, moto. Itu di mana? Di sini, di tentang kami. Jadi di tentang kami ini ada visi misi dan motonya. Nah, cara ngubahnya nantinya dari sini nih, di bagian halaman pengaturan website. Nah, di sini juga ada untuk icon sama logo. Nah, icon itu untuk yang di atas-atas ini dia. Nah, yang di atas-atas ini, nah ini icon. Kalau logo dia nih yang kayak di sini, terus juga yang kayak di sini, nah ini logo. Nah, jadi kalau misalnya sama antara logo dan icon, ya udah nggak masalah, samain aja gitu. Intinya itu penempatannya kayak gitu. Yang di atas-atas itu icon, yang dekat menu-menu, dekat footernya itu logo. Nah, terus selanjutnya untuk pengaturan akun, nah ini ya kayak biasa lah, ngubah username, password gitu-gitulah kan.
Oke, nah kita langsung masuk ke bagian anggota, tagihan atau iuran lah gitu ya. Nah, di sini kita bisa buat iuran baru sebagai admin, itu bisa buat iuran baru, bisa edit iuran, bisa lihat juga, bisa melihat nih data pembayaran. Tapi nggak bisa menginput pembayaran. Jadi pembayaran anggota itu hanya bisa diinput oleh bendahara di kelompok tersebut aja. Jadi admin nggak bisa. Jadi admin cuma bisa nambah-nambah datanya aja lah. Kayak nambah anggota, buat iuran atau tagihan baru gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, caranya gimana ya? Ya simpel aja. Jadi ini misal dari admin nih, dari admin. Plus iuran, pilih kelompok. Misal ini kan kelompok satu udah banyak, kelompok dua. Misal iuran tuh apa? Uang buku paket. Ini misal aja ya, contoh aja. Masukin nominal. Cicilan ini, tagihan ini bisa dicicil atau tidak gitu. Kalau misalnya nggak bisa dicicil, buat satu. Berarti harus hanya boleh satu kali pembayaran aja. Kalau misalnya boleh dicicil sampai berapa kali. Misal cuman boleh sampai 3 kali atau 5 kali. Ya buatlah 5 kali. Tapi kalau misalnya nggak ada batas gimana? Ya kita buat aja lah sebatas wajarnya aja gitu kan. Contoh 50 gitu. Kita tinggikan aja nomornya. Kan kira-kira mungkin nggak nih orang-orang nyicil sampai lebih dari 50 kali. Kalau misalnya enggak kan ya udah buat aja segini gitu. Jadi intinya kalau misalnya memang tagihan ini bisa dicicil tanpa batasan, nah ya udah cicilannya ditinggikan aja. Nanti ya bebas lah mau buat 1.000 pun nggak apa-apa gitu. Intinya ini batasan cicilan lah. Nah ini tanggal dia otomatis ngisi tanggal hari ini, tapi bisa dirubah. Mana tahu nih kan iurannya itu harusnya semalam, cuman kita lupa nambah, lupa nginput. Nah, jadi bisa kita rubah ke hari kemarin gitu. Ini contoh nih hari ini aja. Oke, simpan. Nah, kita lihat di sini di bagian kelompok. Nah, di sini datanya kosong. Kenapa kosong? Karena tidak ada anggota di kelompok 2. Semua anggotanya di sini di kelompok 1. Tapi tadi kalau misalnya kita tambah untuk kelompok 1, atau misalnya di kelompok 2 itu ada anggotanya, maka pada saat kita lihat detailnya, itu dia langsung ada anggotanya di sini. Cuman sekarang nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya tadi ada gimana? Kalau misalnya tadi ada, ya, kalau misalnya tadi ada, dia langsung dari sini. Nah, misal nih, kita lihat detail. Nah, dia langsung ada di sini untuk pembayarannya, untuk list anggotanya gitu ya. Nah, ini kita bisa nambah anggota baru, kita ketik aja namanya siapa. Nah, tapi nggak bisa double ya. Ini contoh nih, Gojo Satoru kan udah ada di sini. Kalau kita tambah lagi Gojo Satoru di sini, dia nggak akan bisa. Karena anggotanya udah ada di sini. Nah, kita bisa ubah, misal nih ada anggota-anggota tertentu yang dia itu eh, nominal iurannya itu beda sendiri gitu. Misal lebih murah atau lebih mahal. Nah, ini kita bisa edit. Nah, contoh kan di sini ada nih, yang ini dia 140 doang, yang ini dia 100.000 doang gitu. Nah, bisa dirubah-rubah. Nah, di sini icon mata untuk melihat riwayat pembayaran. Nah, jadi admin cuma bisa ngelihat ya. Kalau admin cuma bisa ngelihat, nanti di bendahara baru bisa bayar. Oke, udah gitu. Ini bisa dihapus juga. Oke, nah sekarang kita login sebagai akun bendahara. Oke, bendahara. Nah, sama di sini tombolnya bisa diklik-klik juga kayak yang tadi. Kalau anggota dia mengarah ke anggota, terus kalau iuran dia mengarah ke iuran. Nah, anggota di sini untuk bendahara dia nggak bisa nginput ya, dia cuma bisa lihat-lihat aja. Jadi anggota di sini bendahara nggak bisa nginput, yang bisa nginput cuman admin. Nah, tagihan di sini dia bisa ngedit, lengkap lah full akses. Bahkan dia bisa bayar, bisa input pembayaran. Nah, di sini ada nambah satu nih, satu tombol, tombol gambar uang. Nah, ini untuk pembayaran. Nah, contoh nih di sini
Di tagihan ini cicilannya cuma sekali, berarti nggak bisa nyicil, harus bayar lunas. Nah, di sini 100.000. Contoh saya bayar di sini 50.000. Nah, contoh saya bayar 50.000. Maka nggak akan bisa. Karena harus langsung dilunasin. Karena ini pembayaran terakhir. Nah, kecuali kalau misalnya ini kita rubah ya. Uang ini tadi ya, LKS. Jadi misal 2 kali. Nah, di sini kalau saya bayar 50.000 maka akan tersimpan. Nah, tapi sama. Yang kedua, tagihan kedua itu harus lunas. Kalau misalnya nggak lunas, maka dia akan gagal. Gitu. Nah, terus juga di sini di akun bendahara itu bisa ngelihat detail pembayaran sama bisa diedit lagi. Jadi kalau misalnya sebelumnya udah bayar 50, ternyata salah input, bukan 50.000, tapi 40.000. Nah, bisa kita ubah jadi 40.000 gitu. Nah, atau contoh nih di sini. Jadi di sini statusnya kan antara lunas atau belum lunas gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya nih dia udah bayar 110. Ini kan total tagihan 140. Nah, ini kalau misalnya saya edit jadi 40 kan berarti totalnya 140 ya. Nah, saya edit. Nah, maka di sini akan dianggap lunas karena kan dia jadinya udah bayar sebesar 140 berarti udah dianggap lunas. Tapi kalau misalnya ini diedit lagi jadi 30.000 misal 30.000 kan berarti kurang 10 ya jadinya. Nah, maka berubah lagi menjadi belum lunas. Nah, gitu. Nah, ini sama bisa ngedit juga nominal tagihannya, bisa dihapus juga kalau misalnya anggota ini memang nggak ada di tagihan di sini, di iuran ini, gitu. Oke sih, mungkin itu aja ya untuk penjelasannya karena alurnya cuma sampai situ aja. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.